Si Mina ini kayak memberikan pesan atau terlihat seperti wasiat ya, yang mengkhawatirkan dengan memanggil Jimin, Seolhyun, dan juga CEO dari FNC Entertainment. Jangan datang ke pemakamanku saat aku Annyeonghaseyo, Yusuke Minida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan? Nah, for this time kita akan bahas nih tentang apa yang terjadi dengan Mina. Kalian pasti tahu kan, berita terbaru tentangnya itu sangat mengkhawatirkan banget. Kali ini kita akan kupas tuntas tentang permasalahannya dari awal banget, tapi ini part kedua ya. Kalau yang belum nonton pertama mungkin sempetin dulu nontonnya. Itu adalah akar dari permasalahannya. Kalau di part kedua ini kita akan ngebahas lebih lengkap tentang apa yang terjadi dengan Mina baru-baru ini. Oke, batunya sebelum itu pastikan dulu nih untuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusulkim, follow page spesial aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusulkim2, dan pastikan juga nih jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke K-popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Oke, buat kalian yang mungkin males ngubek-ngubek ke video aku, males nonton video yang sebelumnya, aku di sini mau ngajakin kalian flashback dulu tentang permasalahan dari Mina. Ini adalah akar permasalahannya, kenapa Mina dapat melakukan seperti yang telah diberitakan. Jadi, beberapa waktu yang lalu, Mina emang telah memberikan tanda-tanda bahwa ia sedang dalam masa-masa yang sulit dikarenakan masa lalunya bersama dengan AOA. Berbagai postingan yang mengkhawatirkan terus ia buat dalam Instagram pribadinya. Setelah itu, Mina mulai mengungkapkan bahwa selama ini ternyata dia itu menjadi korban perundungan kurang lebih selama 10 tahun dan pelakunya adalah leader dari AOA sendiri yaitu Jimin. Perbanyaknya kasus itu membuat publik geram dengan Jimin. Menurut informasi yang beredar, Jimin bersama dengan member AOA yang lain telah berkunjung ke rumah Mina dan meminta maaf secara pribadi, dan Jimin pun telah resmi keluar dari AOA. Nah guys, itu adalah sekilas tentang akar dari permasalahan dari Mina. Mungkin kalau kalian mau tahu lebih banyak dan tahu lebih detailnya, maybe you can check my video yang sebelumnya itu, bisa kalian cek ya. Oke, lanjut. Nah guys, pada 6 Agustus yang lalu, Mina ini menulis di Instagram tentang rasa frustasinya atas ketidaktulusan, permintaan maaf, dan tindakan dari orang-orang di FNC Entertainment kepadanya. Jadi sebelumnya kan udah diberitakan bahwa ya orang-orang di FNC sama juga dengan member-member AOA itu udah berkunjung ke rumah Mina dan meminta maaf. Tapi ternyata Mina ini menjelaskan bahwa di saat mereka meminta maaf itu si Mina ini nggak merasakan ketulusan dari dia, sehingga Mina pun mengungkapkannya ke sosial media. Mina juga telah mengunfollow akun Instagram semua member AOA dan menggambarkan bahwa semua membernya itu hanyalah sebagai pengamat di saat dia diperlakukan tidak baik oleh Jimin, sang leader. Melihat postingan dari Mina yang kayak terus-menerus mengunggah dan membagikan tentang kisah pribadinya di sosial media, ini buat netizen yang dulunya berempati kepada dia, ada sebagian dari yang berempati ini kayak malah menyerang balik Mina dan memberikan berbagai komentar yang negatif. Banyak yang menyebutkan bahwa si Mina ini kayak caper juga dan play victim semata. Nggak cuma di netizen Korea aja, tapi kalian kalau lihat-lihat komentarnya baik di netizen luar negeri misalnya, yang luar-luar masuk ya, itu banyak banget. Apalagi netizen Indonesia, nggak usah ditanya lagi. Kemarin ada sebuah fanpage di Facebook yang ngebahas tentang hal itu dan aku ngelihat komentarnya, itu banyak yang menyebutkan bahwa kok Mina ini kayak caper ya, lama-kelamaan kok gue risih lihat nih orang. Itu banyak banget dan aku yang ngelihat komentarnya juga cukup geram sih, soalnya kan kita nggak tahu ya apa perasaan dari Mina sendiri. Ya maybe lah kalian mungkin nggak suka dengan tindakannya, tapi nggak usah dikeluarin lah. Nah maybe ada dari kalian yang kayak udah memberikan komentar-komentar negatif di berbagai platform, misalnya kayak di Facebook atau Instagram ataupun di Twitter, itu lebih baik dihapus deh daripada sekarang. Soalnya itu nanti bisa jadi bumerang buat kalian. Kalau terjadi apa-apa sama Mina, kalian mau tanggung jawab nggak? Soalnya nanti yang komentar-komentar negatif ini akan disorot oleh orang-orang, nanti akan di-post tuh bahwa komentar-komentar inilah yang ngebuat Mina melakukan tindakan seperti itu. Kalian nggak mau kan? Lebih baik dari sekarang dihapus saja. Soalnya takutnya kalian nanti malah dibunuh. Saran aja sih, kalau kalian mau silahkan, kalau kalian nggak mau oke, no problem. Aku di sini mau berkomentar tentang apa yang terjadi dengan Mina dan juga member-member AOA yang lain, yang mana aku juga pernah jadi korban bullying dan juga pernah menjadi pengamat dari tindakan bullying. Untuk pertama aku mau cerita dulu pengalaman aku saat jadi korban. Itu terjadi ya pada saat SMP lah ya. Masa SMP emang masa terburuk banget lah. Yang ngelakuin itu bukan satu atau dua orang, banyak banget yang ngelakuin, hampir sekelas. Nggak juga sih sekelas, ya beberapa sih yang nggak
cuman beberapa doang, tapi hampir dari mereka tuh ya ikut-ikutan gitu. Dan gara-gara mereka aku sempat jadi orang yang sangat insecure banget. Terus juga takut sama semua orang, malu, mau ngapa-ngapain juga malu, takut, terus beban juga, stres. Pokoknya impact-nya ke aku tuh sampai sekarang masih terasa gitu. Jadi kalau mau ketemu sama orang baru itu emang susah banget. Abis itu kalau mau temenan sama orang mikir-mikir dulu. Makanya ya jadi orang yang kayak pendiam banget gitu, nggak asik kalau diajakin sama orang. Itu karena mereka dahulu. Dan yang bikin kita kesel adalah orang-orang yang kayak udah ngelakuin itu sama kita, nggak pernah merasa gitu, dan nggak pernah menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Itu yang buat aku kesel sama mereka. So, aku paham betul dengan apa yang terjadi dengan Mina. Permintaan maaf itu sebenarnya nggak cukup aja sih. Permintaan maaf itu sama sekali nggak cukup. Apalagi kalau dikasih uang, menurut aku nggak akan bisa ngebayar gitu apa yang telah mereka lakuin. Soalnya, yang mereka lakuin itu bener-bener parah banget. Kalau dipukul siapa sih mungkin itu bisa sembuh. Tapi ini udah kayak mukul hati kita kan. Itu susah banget buat sembuh. Karena itu ngebuat kita trauma tentang segala hal macem apapun. Jadi kalau orang ngatain Mina ini caper, play victim, itu bener-bener so bad banget sih. Karena mereka nggak pernah berada di posisi yang sama dengan Mina. Jadi mereka bisa berkata seperti itu. Habis itu aku juga pernah jadi pengamat guys. Aku nggak munafik ya, aku pernah jadi pengamat. Kenapa aku jadi pengamat? Itu juga punya alasan nih. Soalnya orang yang nge-bully ini juga nggak nge-bully aku doang gitu. Banyak yang dia bully, terutama di kelasku. Dan saat itu si temanku ini sampai dipukul-pukul, ditendang, pokoknya parah banget lah guys. Sumpah itu parah banget sih aku ngelihatnya. Apalagi dia ya, kasihan banget. Dia sih menurut aku paling parah banget. Kalau aku mah nggak terlalu parah banget sih. Yang ini, si teman aku yang satu ini yang jadi korban ini, itu parah banget, dia serius. Dan anehnya nggak ada satupun yang nolong dia tuh, nggak ada. Semuanya malah nonton dan ketawa-ketawa gitu loh ngelihat dia digituin. Aku mau bertindak apapun nggak berani gitu kan. Soalnya yang jadi tukang ini, dia tuh kayak punya geng yang banyak. Jadi kalau kita ngelawan dia udah habis banget. Ada salah satu kasus yang mana temen kelas aku ini kayak nggak mau gitu loh dipukul sama dia. Habisnya itu berantem deh. Dan gara-gara berantem sama si tukang ini, keesokan paginya dia berhenti sekolah karena takut. Kebayang nggak sih impact-nya dia itu ngebuat orang berhenti sekolah. Padahal itu udah kelas 3 guys, bentar lagi ujian, mau masuk SMA, dia malah keluar gara-gara bertengkar sama si tukang ini. So, aku nggak bisa nyalahin member-member EO yang lain karena jadi pengamat, karena pasti ada alasan nih guys, kenapa mereka jadi pengamat. Maybe mereka takut, atau mereka hanya ingin bertahan. Soalnya kalau mereka melawan, apalagi sama Jimin, mungkin Jimin ini orang yang kuat ya di member EOE, jadi yang lain itu nggak bisa ngelakuin apapun gitu ya, cuman bisa ngelihat dan ngelihat. Padahal mereka juga geram ya, tapi mau berbuat apapun itu nggak bisa sama sekali. Terutama si Chanmi, kan banyak juga nih yang nyalahin si Chanmi. Kalau kalian baca kisahnya si Chanmi, dia juga hampir ngelakuin hal yang sama dulu kayak Mina. Ibunya juga sempat khawatir banget dulu sama si Chanmi ini. Jadi sama sekali aku nggak bisa nyalahin siapapun. Yang bisa kita salahin cuma si tukang aja sih. Kalau yang member AOA sama Minanya, aku nggak bisa nyalahin mereka. Karena aku pernah berada di posisi yang sama juga dengan mereka. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya. Oke, kita akan back ke Mina. Jadi karena banyak dari netizen yang menyebutkan Mina ini cuma capor dan juga play victim, Mina telah mengeluarkan pernyataan di Instagramnya. Dan berikut adalah pernyataan dari Mina. Apa kesalahan keluargaku? Mereka takut, menangis, dan mengatakan ingin berhenti datang ke ruang gawat darurat. Tapi, tetap saja keluargaku tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada tempat itu atau orang itu. Hari ini aku mencoba untuk setidaknya bercakap-cakap dengan orang di tempat itu, tetapi aku tidak dapat menghubungi siapapun, dan aku juga takut. Aku takut bagaimana aku menjadi lebih hancur. Dan aku takut apa yang mungkin aku lakukan. Kita dapat lihat kan bagaimana tertekannya si Mina ini. Next, aku sekarang telah memberitahu dunia. Meski sedang tidak waras tentang hal yang bahkan tidak dapat aku ceritakan kepada keluarga dan juga teman-temanku. Selama 11 tahun. Pada akhirnya, itu menjadi kesalahanku lagi. Maafkan aku, tapi itu sangat sulit. Sangat sulit bagiku. Ini sangat sulit. Kalian bertanya, apakah aku mengubah semua orang menjadi pelaku? Karena aku menjadi seperti korban? Tidak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak pernah menyebut mereka pelaku. Aku katakan mereka adalah pengamat. Memang benar bahwa mereka adalah pengamat. Tentu saja, aku juga pernah berbuat kesalahan.
Mungkin banyak, aku juga punya masalah kepribadian. Tetapi bukankah terlalu berlebihan bagi orang waras untuk menghabiskan waktu 11 tahun yang menegangkan dan berakhir dengan penyakit mental dan tidak mendengar satu permintaan maaf yang tulus dari siapapun? Apakah aku terlihat egois? Apakah aku berharap terlalu banyak? Apakah aku terlalu memikirkan diriku sendiri karena aku mengalami masa sulit? Tetapi aku benar-benar ingin menerima permintaan maaf yang tulus. Jadi yang ngebuat dia terus mengumbar dan juga memberikan atau membagikan kisahnya di Instagram atau sosial media lainnya, itu tidak lain adalah bertujuan supaya orang-orang yang terlibat itu sadar dengan apa yang mereka lakukan dan memberikan permintaan maaf yang tulus kepadanya. Itu aja sih yang diinginkan oleh Mina sebenarnya. Lalu kita akan next. Jadi setelah itu Mina ini kayak mulai ngebuat para netizen itu jadi khawatir karena ia ini membuat postingan baru tentang Soli. Oh ya, buat yang belum tahu mungkin Soli dan Mina ini adalah sahabat ya guys. Next, sebelumnya pada 6 Agustus yang lalu, Mina memang telah berbagi postingan panjang yang mengklaim tentang dirinya yang ingin melakukan percobaan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Soli. Di hari yang sama, Mina membagikan foto dirinya yang diambil penggemar dengan keterangan tentang Soli. Ia menuliskan, "Aku merindukanmu Jinli." Perlu kalian tahu juga bahwa Jinli ini merupakan nama asli dari Soli, yaitu Choi Jin Lee. Jadi dikarenakan menulis postingan yang menyebutkan tentang Soli ini, banyak dari netizen yang kayak khawatir gitu. Takutnya si Mina ini akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh si Soli. Kita ini semakin dibuat khawatir nih guys dengan apa yang dilakukan oleh si Mina. Tak hanya menuliskan sesuatu tentang Soli, pada tanggal 8 Agustus yang lalu, ia bahkan memposting sebuah gambar yang ini melukai dirinya. Untuk mohon maaf banget, gambarnya aku nggak bisa tampilin karena gambarnya juga sensitif banget. Dan dalam postingan itu, si Mina ini kayak memberikan pesan atau terlihat seperti wasiat ya, yang mengkhawatirkan dengan memanggil Jimin, Sohyun, dan juga CEO dari FNC Entertainment. Dan berikut adalah isi postingan dari Mina. Kalian perhatikan ya. "Aku tidak ingin pergi secara tidak adil." Takut sih ngeliat ini ya. Shin Jimin, Han Sung Ho, ini kayaknya CEO dari FNC Entertainment-nya. Kim So Hyun, hidup dengan baik. Ibuku, kakak perempuanku, dan keluargaku tidak dapat mengatakan apa-apa dan mungkin akan menangis meskipun mereka tidak melakukan apa-apa. Kompensasi mereka semua untuk tekanan mental. Tolong beri mereka banyak. Anda adalah tipe orang yang hanya tahu tentang uang. Rekeningnya bahkan tidak diselesaikan dengan benar. Kontraknya 8 tahun dan tidak ada rincian pengeluaran uang. Hutang peserta pelatihan 3 miliar won. Anda tidak menjawab saya ketika saya menghubungi Anda sampai akhir. Orang yang tidak bertanggung jawab. Anda bahkan tidak tahu bagaimana saya diperlakukan selama 11 tahun. Ini kayaknya untuk CEO-nya ya. Dan kepada para pengamat atau apapun, dengarkan hati-hati. Orang-orang itu semua seperti sampah yang bahkan tidak bisa saya gambarkan. Apakah Anda tahu jenis orang yang akan mendorong kematian orang waras? Saya senang, tapi saya ingin pergi. Menyakitkan di sini. Jangan datang ke pemakamanku saat aku kau kotor. Saat aku mati, aku akan menyiksa kalian semua. Aku tidak bisa hidup dengan kejahatan ini. Postingannya benar-benar khawatir banget ya guys. Nggak dari apa yang ia lakukan, sampai pesan atau wasiat dari postingannya itu benar-benar buat orang lain menjadi khawatir banget. Dari hal itu kita udah dapat tahu ya betapa sakitnya Mina dikarenakan apa yang terjadi dengannya. Itu nggak bisa diobati dengan mudah, perlu waktu yang lama untuk mengobatinya. Jadi setelah itu nih, setelah apa yang dilakukan oleh si Mina terhadap dirinya, dia itu segera dilarikan ke ruang gawat darurat terdekat. Agensi dari Mina yaitu Wuri Actors mengatakan kepada outlet media bahwa Kwon Mina ini masih dalam perawatan dan dia masih hidup dan berada di dalam rumah sakit. Selain Wuri Actors, FNC Entertainment nih ternyata akhirnya buka suara guys. Setelah sekian lama mungkin nggak terdengar suaranya ya. Sekarang mereka udah buka suara. Dan berikut adalah ungkapan dari FNC sendiri. Mereka itu mengatakan sangat menyesal banget karena pernyataan ini sangat terlambat banget. Dan mereka juga menyesal tentang kabar buruk yang terkait dengan Mina. Terus FNC juga berharap bahwa Mina ini segera sembuh. Dan hingga saat ini mereka nggak mengizinkan member-member dari AOA yang lain itu memberikan postingan Instagram ataupun sosial media lainnya. Dikarenakan itu nanti takutnya nih ngebuat kondisi atau suasana sekarang menjadi lebih buruk lagi. FNC juga menyatakan mereka tidak menanggapi pesan Mina ketika Mina bertanya tentang Jimin. Karena Jimin mengatakan dia keluar dari industri ini dan mereka tidak ingin mengaitkannya lagi.
Mina menyatakan ada masalah pembayaran, tetapi FNC mengatakan bahwa mereka telah mengikuti standar industri untuk pembayaran. Jika ada masalah, FNC bersedia untuk bertanggung jawab. Seperti yang dilansir dari Star News, Kwon Mina juga telah keluar dari rumah sakit nih guys, dan sekarang tinggal di rumah ibunya untuk perawatan. Dan kondisi dari Mina sendiri sudah meningkat pesat atau stabil. Uri Actors juga mengatakan bahwa Mina belum mendapatkan jadwal apapun hingga nanti Mina ini dapat pulih dan juga sehat kembali, baru dia akan mendapatkan jadwal lagi. Kalian udah tahu kan tentang apa yang terjadi dengan Mina, apa yang ngebuat dia terus menyuarakan isi hatinya melalui sosial media. Udah tahu kan sekarang Mina itu ingin keadilan guys. Nggak ada yang diinginkannya selain keadilan. Ia ingin permintaan maaf yang tulus dari orang-orang yang pernah menyakitinya. Meskipun hal itu tidak dapat merubah apapun, tapi setidaknya itu dapat memperbaiki. Aku sih takut ya dengan apa yang terjadi dengan mereka semua kedepannya, terutama EOE. Aku nggak tahu apakah mereka dapat melanjutkan lagi sebagai girl group, I don't know, karena ini permasalahannya juga cukup besar banget ya kalau kita bilang. Sama kayak Tiara dulu, sama kan kasusnya. Sampai sekarang Tiara kayak belum comeback ya, sama sekali belum comeback. Padahal mereka belum bubar, tapi kita nggak denger ada kabar comeback dari mereka lagi. Well, apapun itu, kita berharap semoga permasalahan ini dapat segera terselesaikan, Mina juga dapat segera pulih kembali, dia dapat sehat dan dapat kembali berkarir. Dan untuk member EO yang lain, aku juga berharap bahwa kehidupan mereka ke depannya itu menjadi lebih baik lagi. Dan buat kalian yang mungkin belum tahu tentang permasalahan ini lebih lanjut, lebih baik kalian juga jaga sekarang jari dan juga omongan kalian, soalnya takutnya apa yang kalian tuliskan dan apa yang kalian ucapkan itu dapat menghancurkan kehidupan dari seseorang. Soalnya kita juga nggak tahu bagaimana permasalahan ini lebih dalam, so daripada ikut menjudge, lebih baik mengamati saja dan memberikan support kepada mereka semua. Oke, I'm Yusuke pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak disengaja dan segala tindakan yang aku lakukan. I'm so sorry banget. See you next time di video berikutnya. Annyeong.